Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya Bram Manaha. Dan kali ini topik pembahasan kita adalah cinta maut ratu sorga. Saudara, bila kita berbicara tentang soal cinta, merupakan sebuah areal yang sangat sensitif dan menggairahkan bagi mereka yang lahir sebagai manusia normal. Namun demikian, bila cinta itu hanya didasari dengan cinta buta yang hanya berorientasi pada hawa nafsu belaka, maka ini akan mendatangkan malapetaka bagi kehidupan mereka yang menjalaninya. Untuk mendasari hal ini, kita akan mendalami apa itu cinta maut ratu sorga. Untuk kita dapat memahaminya, mari kita membaca firman Tuhan sebagai landasan daripada pembahasan ini. Adapun beberapa ayat firman Tuhan yang akan menjadi landasan utama dalam pembahasan ini. Yang pertama di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-18 yang bunyinya, anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan-perempuan memeras adonan untuk membuat penganan persembahan bagi ratu sorga, dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain dengan maksud menyakiti hatiku. Saudara, di dalam ayat ini mengatakan bahwa anak-anak mencari kayu bakar atau mengumpulkan kayu bakar, dan bapak-bapak menyalakan api, dan kaum wanita membuat adonan untuk persembahan bagi ratu sorga. Jadi mereka ini membuat kue atau roti, kemudian mempersembahkan kepada ratu sorga, yang mana disebutkan di sini sebagai Allah lain dengan tujuan atau maksud menyakiti hati Tuhan. Selain daripada itu, di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-44 ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi kami akan terus melakukan segala apa yang kami ucapkan, yakni membakar korban kepada ratu surga dan mempersembahkan korban curahan kepadanya. Seperti telah kami lakukan, kami sendiri dan nenek moyang kami dan raja-raja kami dan pemuka-pemuka kami di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Pada waktu itu kami mempunyai cukup makanan. Kami merasa bahagia dan tidak mengalami penderitaan. Yeremia pasalnya yang ke-44 ayat ke-18 dikatakan, tetapi sejak kami berhenti membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada ratu sorga, maka kami kekurangan segala-galanya dan kami dihabiskan oleh pedang dan kelaparan. Jadi saudara, di sini kaum Israel dikatakan bahwa mereka akan terus-menerus, ini adalah sebuah komitmen untuk mereka membakar korban kepada ratu sorga yang seharusnya mereka membakar dan mereka tujukan kepada Yahweh, kepada Tuhan semesta alam. Tetapi dengan ucapan mereka, dan mereka lakukan itu. Apa yang mereka ucapkan mereka lakukan. Dan mereka mempersembahkan korban curahan kepadanya. Seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka dan raja-raja mereka, katanya. Dan apa yang mereka banggakan, saudara? Mereka katakan bahwa mereka mempunyai banyak kecukupan makanan. Mereka merasa bahagia
dan tidak mengalami penderitaan. Wow, bangsa Israel. Dan mereka katakan ketika mereka berhenti untuk melakukan itu, justru mereka mengalami kekurangan dalam segala-galanya. Bahkan mereka mendapatkan celaka. Saudara, ini sebuah komitmen yang dilakukan oleh orang Israel dengan tujuan apa, saudara? Dengan tujuan untuk menyakiti hati Tuhan. Wah, luar biasa. Ini dilakukan oleh umat yang mengatakan dirinya sebagai umat Tuhan, saudara. Dan di dalam Yeremia pasal 44 ayat 19 dilanjutkan. Lalu perempuan-perempuan itu menambahkan, apabila kami membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga, adakah di luar pengetahuan suami kami bahwa kami membuat penganan persembahan serupa dengan patungnya dan mempersembahkan korban curahan kepadanya? Jadi komunitas masyarakat maupun keluarga, mereka sepakat untuk membuat persembahan, dan persembahan itu dikorbankan untuk Ratu Sorga. Wah, ini sesuatu yang luar biasa dilakukan oleh bangsa Israel. Selanjutnya, di dalam kitab Yeremia pasal 44, ayatnya yang ke-25 yang bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kamu laki-laki dan istri-istrimu, kamu telah memenuhi apa yang telah kamu ucapkan, yaitu kami akan menepati dengan baik nazar yang kami ucapkan untuk membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga. Baiklah, wujudkanlah dan tepatilah nazarmu dengan baik. Jadi Tuhan begitu marah dan cemburu karena bangsa Israel yang Tuhan sudah menolong mereka sedemikian rupa, tetapi mereka justru berkeputusan untuk membakar korban persembahan kepada Ratu Sorga. Baik, saudara. Lalu apa sih sebenarnya Ratu Sorga itu? Mari kita kaji. Di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, di mana kata Ratu Sorga, yang mana saya katakan bahwa terdiri dari dua kata, yaitu ratu dan sorga. Kata ratu di dalam bahasa Ibraninya memakai kata lim leket. Sedangkan di dalam bahasa Inggrisnya adalah for the queen. Dan bahasa Indonesia terjemahan lain menggunakan kata ratu. Ratu itu sendiri adalah gelar kebangsawanan di Indonesia dan dapat merujuk kepada dua hal. Yang pertama yaitu wanita yang memimpin kerajaan atau istri dari seorang raja. Gelar yang sepadan dengan ratu untuk pria adalah raja. Nah, dalam konteksnya sebagai penguasa monarki, wilayah kekuasaan ratu disebut dengan keraian, ya, keraian. Ya. Jadi ratu di sini adalah gelar untuk seorang perempuan yang memerintah, yang merupakan istri dari seorang raja. Saudara, istilah ratu
sesungguhnya merupakan bahasa asli dari Nusantara. Khususnya bahasa Jawa kuno, ratu berarti penguasa atau pemimpin suatu kelompok dan gelar ini tidak memandang jenis kelamin. Ya, tidak memandang jenis kelamin, walaupun secara spesifik kepada seorang perempuan. Jadi saudaraku, Limleket atau Queen atau ratu ini adalah second power, kekuatan kedua dalam sebuah kerajaan. Ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Yang kedua, saudara, yaitu sorga. Tadi ratu, ini sorga. Di dalam bahasa Ibrani-nya memakai kata hasamayim. Sedangkan dalam bahasa Inggrisnya adalah of heaven. Dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Lai sebagai sorga. Bisa heaven juga adalah langit, yaitu atmosfer atau udara. Jadi sorga adalah wilayah rohani atau wilayah yang bersifat ilahi. Tempat yang suci, tempat yang kudus, tempat di mana Allah bertakhta. Jadi hasamayim atau heaven atau sorga atau langit itu adalah wilayah di mana Allah yang suci atau kudus itu berada. Nah, kata ini dipakai dan ditempelkan dengan ratu sorga. Jadi seolah-olah di sorga itu ada seorang wanita yang memerintah, dan bangsa Israel ini membakar korban untuk mempersembahkan kepada ratu ini, seolah-olah kepada Tuhan, kepada Yahweh. Karena ini bersifat rohani dan ada unsur kesucian atau kekudusan. Namun, ini adalah manipulatif atau pengaburan tipu muslihat guna menarik manusia kepada penyembahan terhadap iblis. Kata ratu surga di dalam kitab Yeremia ini, baik di dalam pasal 7 maupun pasal 44. Mengapa? Karena ratu surga adalah iblis sendiri yang menyamar sebagai penguasa langit atau penguasa udara. Banyak orang Kristen tidak tahu ini. Bahkan hamba Tuhan pun jarang mengupas. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 6 ayat 11 dan 12. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi di sini katakan bahwa kita melawan tipu muslihat iblis. Di dalam kitab Yeremia pasal 7 maupun pasal 44 itu adalah tipu muslihat dari iblis untuk mengatakan bahwa dia adalah ratu sorga. Kita akan bahas itu lebih jauh. Kembali lagi saudara. Jadi Limleket Hasamayim atau the Queen of Heaven atau ratu surga ini adalah second power secara ilahi.
Di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 dikatakan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa." Yesaya 14 ayat 13 dikatakan, "Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara." Jadi saudara, iblis adalah orang kedua yang ada di surga setelah Allah. Namun setelah dia dilemparkan dari surga, jatuh ke dunia, ia menguasai udara. Di dalam Yesaya pasal 14 ayat 14 dikatakan, "Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Yesaya pasal 14 ayat 15, sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Iblis yang tadinya ada di hadapan hadirat Allah sebagai penghulu malaikat, ketika dia turun dari surga karena diusir, dia menguasai udara. Dan dia menamakan dirinya sebagai Ratu Surga, penguasa langit. Ini yang banyak tidak diketahui. Ratu Surga adalah simbolik daripada iblis. Iblis memiliki kata sifat yang sama dengan dosa, di mana menggunakan kata genitifnya feminim. Di dalam Wahyu pasal 17 ayat 5 dikatakan, "Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi." Kemudian di dalam Wahyu pasal 17 ayat 6 dikatakan, "Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran." Jadi, kenapa dikatakan Ratu Surga identik dengan wanita dan sebagai penguasa punya power untuk menarik orang sebagai pelacur, sehingga menarik orang untuk masuk di dalam pelacuran, masuk di dalam perzinahan. Dan ini yang Tuhan sangat jijik. Hal ini dikatakan oleh Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 16. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka." Di dalam Imamat pasal 20 ayat 5 dikatakan, "Maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, dan semua orang yang turut berzina mengikuti dia, yakni berzina dengan menyembah Molok." Jadi ketika kita baca di dalam Yeremia pasal 7 ayat 18 bahwa orang-orang Israel ini membuat roti, kemudian mereka bakar dan mempersembahkan ke Ratu Surga, adalah suatu tindakan perzinahan dengan seorang yang identik dengan perempuan
Dan itu disebut di dalam kitab Imamat dan kitab Ulangan sebagai perzinahan terhadap Allah lain dengan tujuan menyakiti hati Tuhan. Saudaraku, jadi ratu sorga ini adalah sosok iblis yang punya sifat feminim yang menarik orang untuk masuk di dalam perzinahan rohani. Dan dia datang menyamar sebagai ratu sorga. Kalau berbicara sorga, itu identik dengan hal rohani. Maka iblis datang menyamar secara rohani, menipu banyak orang dengan berbagai macam pengajaran-pengajaran sesat, dengan tujuan menarik orang untuk menyembah kepada berhala, menyembah kepada iblis sebagai sebuah perzinahan. Itulah sebabnya banyak bidah muncul. Itu akibat dari iblis datang menyamar seperti rohani. Ada yang mengatakan bahwa dia mendengarkan bunyi geledek dan itu adalah suara Yesus. Setelah semaput kemudian sadar lalu mengatakan Yesus itu Yesus. Ada yang mengatakan turun naik surga dan Yesus memberikan pesan kepadanya untuk datang menyampaikan kepada manusia. Ada yang mengatakan pergi ke neraka dan mendapatkan pesan dari Yesus, kemudian datang dan menyampaikan kepada manusia. Jadi mereka ini mengklaim bertemu dengan Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang asli sudah meninggalkan firman-Nya dan itu sudah ditulis dengan rapi di dalam Alkitab. Jadi tidak perlu ada pesan-pesan baru lagi. Ini adalah ratu sorga yang menyamar, memberikan pesan-pesannya dengan tujuan menarik orang untuk berzina secara rohani, meninggalkan Tuhan, menyakiti hati Tuhan, dan itu jijik di hadapan Tuhan. Oleh karena itu sebagai orang Kristen hati-hati saudara, karena di sini dikatakan ratu sorga, dia datang dengan powernya, kemudian seolah menyebut sorga itu adalah istilah ilahi. Jadi seolah-olah dia datang dari sorga, penguasa dari sorga. Bukankah ketika anak yang hilang, dia pulang dia katakan aku berdosa kepada sorga. Itu berarti berbicara tentang wilayah, otoritas, tempat Tuhan berkuasa. Jadi ketika iblis datang dengan menyamar, memakai istilah sorga, orang terjerat. Karena itu Anda harus punya Roh Kudus, sehingga peka dengan tipu muslihat sang ratu sorga alias sang iblis ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah penjelasan saya. Kiranya ini membuka wawasan saudara. Nanti di lain waktu kita akan membahas lebih dalam lagi siapa ini ratu sorga dan apa pekerjaannya dan bagaimana triknya untuk menarik orang datang kepadanya. Kiranya penjelasan ini memberkati saudara. Dan bagi saudara yang sudah menyaksikannya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kemudian share kepada teman-teman yang lain agar mereka pun tahu apa yang saya jelaskan di dalam video ini. Silahkan komen di kolom komentar karena saya dengan setia akan menjawab saudara. Dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video yang terbaru dari saya. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Shalom.